Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur lagi kepadamu, ya Tuhan. Begitu besar pertolongan-pertolongan yang terus kami alami, yang Engkau nyatakan, Engkau terus memelihara seluruh kehidupan kami. Terima kasih, ya Tuhan. Hari ini kami mohon tolonglah kami. Sebelum kami memulai kegiatan kami ingin membaca firman-Mu, kami ingin belajar, kami ingin mendengarkan ajaran dari firman-Mu. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk bisa mengerti dan memahami apa yang berkenan kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, kami yang lemah ini. Kami mohon ampunilah segala dosa kami, sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami akan merenungkan firman-Mu. Kami berserah, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini masih berkaitan dengan minggu yang lalu, yaitu di kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-3. Saya baca untuk kita semuanya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Tema pada hari ini masih berkaitan dengan hikmah. Dan ini adalah hikmah yang keempat dari pengkhotbah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia kita harus akui bahwa kita pasti lebih menyukai tertawa daripada kesedihan. Kita lebih menyukai kesenangan daripada air mata. Itulah kita manusia. Kita lebih sering menghindari kesedihan dan kita lebih suka mencari atau selalu mencari kesenangan. Namun demikian saudara, kitab Pengkhotbah atau pengkhotbah sendiri mengajarkan ataupun mengatakan hal yang berbeda atau hal yang sebaliknya. Mengajarkan kepada kita hal yang sebaliknya. Ia berkata demikian, bahwa ada manfaat yang dapat kita peroleh dari kesedihan yang kita alami. Nah, saudara, memang hidup ini penuh dengan kesedihan, tetapi kesulitan hidup itu mempunyai potensi untuk membangunkan suatu dimensi rohani di dalam diri kita. Kesedihan dan penderitaan itu memang seringkali membawa kita sedih, tetapi juga yang lebih penting adalah bahwa kesedihan itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Bahkan pada saat-saat mengalami kesedihan, kita dapat memperoleh pengharapan, kita dapat memperoleh damai sejahtera, kita dapat memperoleh kekuatan. Nah, di sini saudara ada beberapa efek positif yang dapat kita peroleh ketika kita mengalami kesedihan. Yang pertama yaitu penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang sedih itu cenderung lebih bersimpati, cenderung lebih tidak egois, dan mereka menjadi pendengar yang lebih baik. Nah, saudara, singkatnya bahwa orang-orang yang sedih, mereka menjadi lebih sabar dalam menghadapi segala sesuatu, sehingga seringkali menjadi teman yang lebih baik bagi orang lain yang juga mengalami kesedihan. Itu yang pertama. Yang kedua, efek positif yang dapat kita peroleh melalui kesedihan adalah bahwa kesedihan itu membuat orang lebih tabah dalam menghadapi hidup ini, sehingga orang dengan kesedihan berpikir lebih mendalam.
tentang hidup ini, tentang perjalanan hidup ini. Itu yang kedua. Dan hal yang ketiga yang dapat kita peroleh dari kesedihan adalah bahwa kesedihan itu berfungsi sebagai alat untuk mengecek realitas, kenyataan. Kesedihan itu membantu kita untuk mengenali apa yang penting dan apa yang tidak penting. Ini memampukan kita untuk membuat prioritas yang lebih baik, membuat prioritas dengan lebih baik lagi ke depannya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, efek positif yang dapat kita peroleh dari kesedihan adalah bahwa kesedihan itu cenderung membuat kita lebih berempati kepada orang lain. Dengan apa? Dengan cara apa? Dengan mengenali rasa sakit kita sendiri, dengan mengenali rasa sedih kita sendiri. Ya, kita juga mampu memahami orang lain. Kita juga mampu merespon rasa sakit hati yang dialami oleh orang lain. Dan yang kelima, efek positif yang dapat kita peroleh melalui kesedihan ialah bahwa kesedihan itu membuat kita lebih tegar dan memberikan kesempatan bagi kita untuk berkembang, untuk lebih maju. Meskipun hal ini terdengar klise, tetapi ada ungkapan yang mengatakan demikian. Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Dan memang hal itu benar. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang paling utama dari semuanya itu adalah bahwa kesedihan itu membuat kita bisa belajar mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan menghadapi segala sesuatunya. Ada banyak hal di balik sebuah bentuk kesedihan yang akan memampukan kita, membuat kita bertumbuh lebih baik dan juga lebih kuat menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Jadi saudara, masa-masa kesedihan itu sebagai kesempatan bagi kita, kesempatan untuk merenungkan, ya, sehingga perenungan itu membuat hati kita menjadi lega. Karena itu saudara, jadikanlah itu sebagai momentum untuk hidup lebih mengandalkan Tuhan ketika kita menghadapi ataupun mengalami kesedihan, sehingga pada saatnya nanti Tuhan akan mengangkat kesedihan yang kita alami itu, dan kemudian Tuhan akan menggantikan dengan kelegaan, menggantikannya dengan sukacita serta damai sejahtera dan kegembiraan. Nah, inilah hikmat yang kita peroleh ketika kita mengalami kesedihan. Inilah hikmat yang diajarkan oleh pengkhotbah bagi setiap kita. Kiranya Tuhan menolong kita menjalani hari-hari kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Oleh kemurahan-Mu ya Tuhan, kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu, dan terus mengajarkan kami tentang hikmat di balik hari-hari sedih, di balik kesedihan-kesedihan, penderitaan yang kami alami, air mata yang harus keluar karena berbagai persoalan hidup. Dan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena melalui semuanya itu membuat kami tegar, tabah, dan kuat dalam menghadapi perjalanan hidup ini, serta memampukan kami juga untuk bisa memahami orang lain dan juga untuk menolong orang lain dalam mengajarkan kepada mereka juga, menemani mereka di hari-hari sedih yang mereka alami. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami agar kami jangan memandang kesedihan itu sebagai sesuatu yang membuat kami menjadi tidak baik, tetapi sesungguhnya di balik semuanya itu ada hikmah yang Tuhan ajarkan untuk kami. Sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, tolonglah kami ya Tuhan. Dan hamba berdoa bagi seluruh jemaat pada hari ini, kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Jemaat-jemaat yang sakit dan lanjut usia, mereka yang mengalami kesedihan,
biarlah mereka boleh memandang kepada Tuhan, dan biarlah mereka Engkau kuatkan, dan mereka boleh belajar hal-hal yang positif di hari-hari sedih itu. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah jemaat yang bekerja, berkati usaha dan pekerjaan jemaat. Berkatilah iman kami, agar kami makin dikuatkan dan semakin setia kepadamu. Bapa, inilah doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.